وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, memberikan kita hujan pada saat kita butuh air, memberikan panas pada waktu kita butuh panas. Allah lah yang Maha mengetahui atas segala apa yang kita butuhkan. Cuma terkadang kita yang tidak bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan maksimal. Allah juga yang memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan yang alhamdulillah sampai saat ini belum dicabut oleh Allah. Tapi tidak ada jaminan bahwa keimanan tersebut tetap menjadi milik kita kalau kita tidak berusaha untuk menjaganya. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, kecuali makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Kita berharap semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang menjadi pilihan Allah, dan Allah tetap menjaga kita beriman sampai saat malaikat Israel datang memanggil kita. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha untuk menyampaikan risalah sehingga kita mengenal risalah Allah ini. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, kajian kita pada subuh kali ini masih tetap melanjutkan bagian dari keimanan, yaitu bagian tentang hal-hal yang membatalkan keimanan, lebih fokusnya pada masalah-masalah kekafiran. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di dalam surah As-Sajdah ayat 22. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdusta, yang orang-orang yang berdosa. Summa a'rada anha. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan adalah kafir i'rad. Apa yang disebut dengan kafir i'rad? Kafir i'rad itu adalah berpaling dari ketentuan Allah dan Rasulnya, dan tidak mendustakan tetapi tidak pula membenarkan, tapi dia menjauhi. Kafir i'rad adalah orang itu tidak mendustakan tapi tidak pula membenarkan. Tidak mendustakan, tidak pula membenarkan, tapi dia menjauhi daripada syariat Allah. Dia tidak menolak, tidak mendustakan. Dia nggak mengatakan bahwa Allah nggak ada. Dia juga nggak mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan Rasul. Dia nggak mengatakan begitu. Tapi dia juga tidak membenarkan. Tapi yang lebih jauh adalah
dia menjauhi dari syariat Allah. Kan banyak orang-orang kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, dia nggak nantang, tapi dia juga tidak membenarkan, tapi ditinggalkan. Ini termasuk bagian dari kafir i'rad, dan ini banyak sekali terjadi di kalangan kita. Secara tidak sadar sudah terjebak dengan hal yang seperti ini. Padahal Allah mewanti-wanti, dikatakan oleh Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah dia diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling daripadanya. Udah diingatin, dia nggak bantah, dia juga nggak membenarkan, tapi ditinggalin. Sesungguhnya kami adalah akan memberikan pembalasan pada orang-orang yang berdosa. Ini kafir yang ketiga yang terjadi banyak di kalangan kita. Untuk menolak nggak berani, nggak pernah mengatakan Allah itu tiga, enggak. Untuk mendustakan dia takut, tetapi menjauh dari kewajiban-kewajiban. Diperintahkan sholat nggak mau, nggak nolak, nggak. Alasannya macam-macam, sibuk. Alasannya sibuk. Disuruh puasa, alasannya nggak kuat. Tapi dia ngakui bahwa itu adalah sholat, itu adalah perintah. Dia ngakui bahwa sholat itu adalah perintah. Dia ngakui bahwa puasa itu adalah perintah Allah. Enggak membantah. Kalau membantah jelas kafirnya. Tapi enggak membantah enggak, tapi melaksanakan juga enggak. Ini yang dikategorikan oleh Allah sebagai i'rad. Orang-orang yang tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, tetapi dia menjauhi. Apa sedang jemaah subuh rahimakumullah? Yang keempat, kita lihat di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat ke-9. Dikatakan oleh Allah dalam surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamuda wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa raddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Yang ketiga ini disebut oleh para ulama dengan istilah kafir syak, diambil dari bagian terakhir daripada ayat ini. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepada kami kepada kafir syak. Para ulama menjelaskan atau mendefinisikan kafir syak itu adalah kafir dalam bentuk bimbang dan ragu terhadap ajaran yang disampaikan dan mengingkari perintahnya. Kafir
yang ada keraguan, meragukan, intinya adalah meragukan, dalam bentuk bimbang dia terhadap kebenaran ajaran Allah, terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran bahwa Allah, Rasulullah itu adalah utusan Allah, terhadap keraguan dia terhadap Al-Quran. Sekali lagi saya katakan bahwa keraguan terhadap Al-Quran adalah terhadap ajaran, bukan terhadap pemahaman. Ya, beda ya, tolong dibedakan ya. Keraguan terhadap ajaran, keraguan terhadap Al-Quran, ya, baik itu sebahagian ataupun keseluruhan. Dan keraguan terhadap ajaran tersebut dia menyebabkan dia mengingkari atau menolak dan tidak mengingkari perintah untuk yang dilaksanakan di dalam Al-Quran tersebut, perintah yang diberikan oleh dalam Al-Quran tersebut. Contohnya yang jelas perintah sholat, itu yang jelas banget lah. Perintah sholat jelas-jelas di dalam Al-Quran disuruh untuk sholat, tapi dia tidak mau melakukan sholat. Atau misalkan hukum faraid, jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa perintahnya adalah untuk melaksanakan hukum faraid, tapi tidak mau melaksanakannya. Ini dia tidak membantah, tapi tidak melaksanakan. Dia bimbang, benar adil enggak pelaksanaan hukum faraid itu? Kok rasa-rasanya pelaksanaan hukum faraid itu tidak adil dalam pandangan dia. Kenapa? Karena kebodohannya, karena tidak mau mengertiannya, ketidakmampuan dia dalam memahami konsep Islam keseluruhan. Akibatnya apa? Dia menolak untuk melaksanakan hukum faraid. Padahal hukum faraid itu jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Dia menolak, dia nggak mau lakukan, dia pilih aturan yang lain. Misalnya, karena ketidakmengertian. Kenapa kok bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Nah, kenapa si A dapat, si B enggak? Atau ada lagi yang berpendapat bahwa ini suami saya meninggal, hartanya buat saya dan anak-anak. Padahal ada bagian orang-orang yang lain yang menurut dia enggak adil. Padahal Allah itu tahu mana yang lebih adil daripada manusia itu tahu sendiri. Dia enggak mau lakukan. Nah, hal yang seperti ini, dia bimbang terhadap kebenaran ajaran ini, maka dia menolak. Banyak contoh-contoh perintah-perintah ajaran yang sudah jelas, bahwa perintah ajaran yang sudah jelas, kalau dia menolak dan dia mengingkari perintah ini, maka dia menjadi orang yang tergolong kepada kafir syak. Kenapa? Karena munculnya keraguan-raguan. Inti daripada kafir syak ini adalah adanya keraguan-raguan di dalam diri dia. Kalau ada keraguan-raguan terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran, maka dia jatuh menjadi kafir syak. Saya ingin menyelesaikan masalah kafir ini saja pada subuh ini ya. Kemudian di dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 4, dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ibkum futarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Para ulama mengistilahkan kafir yang dengan jenis ini adalah kafir juhud ya. Diambil dari kata yang bagian akhir daripada ayat ini ya. Kafir juhud. Apa yang disebut dengan kafir juhud adalah kafir yaitu mengingkari ayat-ayat Allah,
mengingkari Al-Quran. Jadi intinya dari kata pengertian kafir itu ada 3. Yang diingkari itu adalah pertama, Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Rabb. Ya. Ini saya lupa, saya pernah membahas masalah ilah ini ya rasanya, tapi sudah cukup lama. Ilah sebagai pengertian ilah sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya Malik, sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya yang disembah. Meragukan ini, menolak ini. Kemudian yang kedua itu adalah menolak Rasulullah, ya, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ya. Yang ketiga itu adalah menolak ajaran. Jadi kafir juhud, dia mengakui Allah, dia mengakui Rasulullah, tapi dia mengingkari ayat-ayat Allah. Dia mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan orang-orang kafir yang berkata bahwa Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Yang dikonsenkan atau yang dititik berat daripada kafir juhud ini adalah dia menolak ajaran Allah dalam Al-Quran. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada musyrik ya. Di dalam hadis yang lain berdasarkan kepada sikap orang-orang yang menolak ini terhadap orang muslim, maka ini tidak di dalam Al-Quran, maka kafir itu dibedakan atas 2. Yang pertama itu adalah kafir harbi. Kafir harbi, apa yang disebut dengan kafir harbi? Kafir harbi adalah kafir yang dimana orang-orang tersebut memusuhi Islam dan memerangi Islam. Ini yang disebut dengan kafir harbi. Kalau dilihat dari bagaimana mereka bereaksi atau berinteraksi dengan umat Islam, maka ada 2, yaitu kafir harbi, yaitu orang yang memusuhi Islam, orang yang memerangi Islam. Jadi setiap Islam ada diperangi. Nah, kalau zaman sekarang ini jelas nih kelihatan. Ini siapa yang kafir harbi. Yang kedua adalah yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang kafir yang saling menghormati dan hidup berdampingan dengan umat Islam. Selama orang ini tidak mengganggu atau tidak merusak atau tidak memerangi Islam dan tidak membenci Islam, maka bisa dikatakan digolongkan kafir zimmi. Namun kalau dia sudah menyerang Islam, dia sudah memusuhi Islam, memerangi Islam, menyerang Islam, maka inilah yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi dan kafir zimmi. Jadi kita dengan memahami ini, kita bisa paham bagian ayat-ayat yang mana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, apabila kamu bertemu dengan orang kafir, maka penggallah kepalanya. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak mengerti, ini disamakan semua. Enggak semua kafir yang diperlakukan seperti itu. Ayat ini konteksnya adalah apabila bertemu di medan pertempuran, apabila bertemu dengan orang yang memerangi Islam, memerangi konteksnya. Ya. Ini ketemu dengan kafir harbi. Jadi bukan semua orang kafir dipotong. Jadi bukan semua orang kafir diledakkan. Jadi bukan semua orang kafir dibom. Allah dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Tapi memang benar di dalam Al-Quran bahwa disebut apabila kamu bertemu dengan orang kafir, tapi harus dilihat konteksnya. Lihat ayat atasnya, lihat ayat bawahnya. Cerita tentang apa? Masa iya di dalam perperangan ketemu dengan orang kafir, kemudian kita berbaik-baik, kita kasih dia roti? Enggak. Kita yang dipotong kepalanya, kita yang ditembak. Ayat ini bercerita tentang perang. Tapi bagi orang yang tidak suka Islam, ini di general semua, karena tidak mengerti atau karena kebencian terhadap Islam, memojokkan Islam. Enggak.
Kalau dalam konteks perang, iya. Kalau dalam konteks orang kafir memerangi kita, iya. Tapi kita disuruh berbuat baik sama mereka. Bahkan Rasulullah sendiri berhidup berdampingan dengan orang kafir sebelum pindah ke Madinah. Bahkan di Madinah sendiri banyak orang kafir. Di Madinah sendiri Rasulullah berjualan, berdagang dengan orang kafir. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami. Kita jangan sampai hal tersebut menimbulkan pengertian-pengertian negatif terhadap ajaran Islam. Ini adalah tentang kekafiran. Jadi dua kali pertemuan kita bahas tentang kekafiran, bagian daripada hal-hal yang membatalkan keimanan. Saya summary sedikit ya. Ada dua. Ada beberapa jenis kafir. Yang pertama adalah kafir takzib, yang kedua adalah kafir ibawa istikbar, kemudian yang ketiga adalah kafir i'rad, yang keempat adalah kafir syak, yang kelima adalah kafir juhud. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kafir harbi dan kafir zimmi. Insyaallah kita sudah paham tentang ini ya. Baiklah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin kita bicarakan atau ingin ditanyakan? Silahkan. Tafadhol. Baik, kalau tidak, untuk pembahasan kafir kita cukupkan sampai pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan membahas musyrik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada beberapa terminologi yang merusak akidah kita. Yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah musyrik, yang ketiga adalah munafik, dan itu akan kita bahas satu persatu. Bagaimana Al-Quran melihat istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Baiklah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada yang ingin kita diskusikan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.